Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruang Zoom yang berbahagia ini. Tak lupa salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, eh, eh, sebelum kita memulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menyukseskan acara pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelumnya selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di ruangan ini. Semuanya semangat, pastinya semangat tentunya ya. Kita sudah selesai makan siang, ini sudah pasti jam-jamnya tidur. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, saya mau ada peregangan sedikit supaya lebih rileks belajarnya, terus supaya lebih santai, tetapi tetap fokus ke depan. Baik ibu-ibu, tolong ikuti arahan saya, tolong tangannya ke depan semua, seperti ini, ya. Kemudian jarinya dikepal seperti ini. Nah, oke, baik Ibu-ibu. Nah, ini tujuannya supaya Ibu-ibu nanti tangannya itu tidak kram pada saat proses belajar mengajar. Kenapa? Karena kita lebih banyak duduk dan tangan yang bekerja. Oke? Nah, Ibu-ibu, saya mau yel-yel sedikit nih, ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak jawabnya pagi, pagi, pagi atau semangat, semangat, semangat. Oke? Saya mulai ya. Saya minta tolong open mic-nya. Semangat. Oke, satu, dua, tiga. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Saya pikir ini sudah cukup semangat ya kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Walaupun ini sudah sangat melelahkan ya. Nah, kita sudah mengikuti beberapa materi. Baik, di sini saya akan memaparkan workshop hari ini yaitu tentang menyusun standarisasi produk. Nah, ini dia. Kemudian, sebelum saya memulai materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Singkat saja, ini nama saya Rifatul Aina, saya lahir di Banda Aceh, 12 Agustus tahun 2000. Nah, jenjang pendidikan terakhir saya itu S1 UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian, pengalaman pekerjaan saya itu sebagai instruktur baking, klaster pengolahan roti dan kue di lembaga Marsha Guna, dan juga di BPVP Aceh sebagai instruktur outsourcing. Nah, kemudian saya juga pernah menjadi instruktur TMC, Pilot Metronic, dunia usaha, dunia industri di Didispering.com di Dijaya, kemudian juga di instruktur Pilot Metronic, dunia usaha dan dunia industri, PT Bara Energi Lestari di Nagan Raya. Oke, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi sebelum saya memulai pelatihan pada pagi hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk memulai kegiatan hari ini, saya juga harus berkenalan dulu nih ya. Singkat saja, saya akan mengabsensi, perkenalkan saja nama dan kegiatannya. Oke, baik. Yang pertama, tolong Pak Zul. eh, Terima kasih Bapak Zul. Tadi kita sudah mendengarkan ya pengalaman beliau yang luar biasa. Kemudian juga kemudian selanjutnya kepada Ibu eh, Haryani, tolong perkenalkan nama, kemudian pengalaman dan pekerjaannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Haryani. Kita juga mendengarkan pengalaman beliau yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dia safety induction ya, atau keselamatan. Nah, pada saat ini ada exit emergency ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan ini ya, baik itu mau virtual maupun offline ataupun online, kita itu berada di satu ruangan, di satu tempat kelas ya, yang dimana kita itu tidak pernah tahu ya hal-hal hal-hal darurat apa yang terjadi di luar dugaan kita. Maka dari itu kita harus tahu kemana ya jalan menuju keluar, kemudian titik berkumpul pada saat terjadi keadaan darurat tersebut. Nah, kemudian juga ada tepat waktu ya.
Nah, tepat waktu ini dalam artian pada saat kita memulai proses belajar mengajar, itu ada waktunya, ya dari pukul 8 sampai dengan pukul 17 sore. Nah, baik Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kemudian pada saat proses belajar mengajar juga, jangan lupa matikan atau silentkan telepon genggamnya. Nah, hal ini bertujuan supaya kita tetap belajar kondusif, fokus, dan eh, tidak terganggu dengan hal-hal yang memang di luar jangkauan kita gitu ya. Nah, kemudian apabila memang ada hal yang sangat urgent sekali, boleh nanti keluar dari monitor untuk mengangkat teleponnya di luar ruangan. Paham ya? Kira-kira Ibu Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, jagalah kebersihan. Walaupun kita belajar melalui virtual online ya, tapi ruangan yang kita tempati pada saat ini juga harus dalam keadaan bersih. Kemudian jangan sampai kotor karena itu juga berpengaruh pada prosesi belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu ingin membuang hajatnya, boleh langsung ke toilet masing-masing untuk pria dan untuk wanita yang telah tersedia. Oke. Nah, ini adalah judul hari ini, yaitu menyusun standarisasi produk. Ya, menyusun standarisasi produk itu dengan nomor SKKNI nomor 34 tahun 2023 dengan kode unit C10MAK75.01.0.1. Nah, adapun kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, ya, tujuan pelatihannya yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan menyusun standarisasi produk secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini quotes hari ini, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi jangan hanya mengeluh ya, tapi kita juga harus tetap bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini dia gambaran umum unit kompetensi. Yang pertama, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, ini adalah tiga aspek kompetensi inti yang saya bahas, yaitu unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun standarisasi produk. Nah, adapun peralatan dan perlengkapan kerjanya. Yang pertama, ada alat pengolah data, yaitu laptop. Dengan laptop kita bisa mengerjakan ya apapun yang kita mau, dan kemudian dengan alat pencetak atau mesin printer itu juga akan membantu kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian juga ada perlengkapannya seperti ATIKA. Nah, kemudian sikap kerja. Attitude is everything. Nah, sikap kerjanya apa? Yang pertama itu harus bertanggung jawab. Nah, yang kedua, teliti dan seksama. Selanjutnya, aspek kritis. Nah, ini ketetapan menghitung mempertimbangkan aspek yang mempengaruhi kualitas produk dalam menentukan komposisi bahan baku. Nah, kemudian ketetapan dalam menyiapkan fasilitas produksi yang sesuai dengan persyaratan. Nah, yang ketiga, ketetapan dalam menganalisis hasil kontrol kualitas untuk mempertahankan konsistensi kualitas produk. Nah, selanjutnya ini dia. Ada pengetahuan, ini adalah tiga aspek kompetensi inti. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap kerja. Nah, yang pertama, pengetahuan itu ada spesifikasi produk. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua ada hygiene dan sanitasi, dan yang ketiga ada sistem produksi. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahapan materi. Ini ya. Oke, materi yang pertama itu adalah pengetahuan tentang spesifikasi produk. Nah, pengetahuan tentang spesifik produk adalah deskripsi rinci mengenai karakteristik, fitur, dan persyaratan teknis suatu produk atau layanan, mencakup informasi penting yang membantu pengguna memahami, memilih, dan menggunakan produk dengan benar, serta membantu produsen dalam proses pengembangan, produksi, dan pemasaran. Nah, standarisasi produk ini juga membantu pengguna ya,
seperti kita, ya bagaimana memilih produk yang bagus, bagaimana cara menggunakannya, ya, serta membantu si produsen atau sebuah perusahaan yang menciptakan produk tersebut, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara memproduksi, dan bagaimana cara memasarkan dengan baik. Oke. Kemudian selanjutnya ada hygiene dan sanitasi. Nah, hygiene ini adalah segala upaya yang dilakukan individu untuk memelihara dan melindungi kesehatan diri sendiri, seperti mencuci tangan, mandi teratur, dan menjaga kebersihan makanan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian, sedangkan sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit dengan cara mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, ya, pengelolaan limbah, dan pengendalian hama. Sampai di sini paham kira-kira Ibu-Ibu? Oke, saya anggap paham ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian ada sistem produksi. Nah, sistem produksi ini adalah rangkaian aktivitas, teknologi, sumber daya manusia, dan material yang terorganisir untuk menghasilkan suatu produk. Nah, apa itu maksudnya? Ini adalah rangkaian aktivitas atau sistemnya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian setelah diolah suatu produk itu, ya, kemudian memakai sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa? Ya, seperti kita mengolah produk yang ingin kita buat, ide-ide baru, gagasan baru, dan kemudian material yang terorganisir untuk menghasilkan suatu produk seperti menggunakan alat, kemudian dibuat, diolah, pengemasan, sampai pendistribusian sehingga suatu produk itu memiliki nilai jual atau punya standar di pasaran. Nah, itu namanya sistem produksi. Nah, sistem ini mencakup semua tahapan dari perancangan hingga pengiriman produk dan berperan penting dalam menentukan kinerja suatu perusahaan. Nah, kinerja suatu perusahaan itu dapat dilihat bagaimana perusahaan itu menghasilkan atau menciptakan suatu produk yang ia buat. Misalkan, dengan era yang saat ini, apabila dia tidak mengembangkan inovasi-inovasi baru, maka ia akan tertinggal. Maka perusahaan tersebut akan tertinggal jika tidak ada inovasi baru yang dihasilkan dari suatu produk, dari suatu perusahaan. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfikar sudah bertanya. Nah, baik, saya akan menjelaskan tadi pertanyaan Pak Zulfikar. Bagaimana cara menentukan bahan baku suatu produk untuk memilih bahan bakunya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana kita akan memilih atau akan membeli suatu komposisi bahan baku suatu produk, tetapi kita harus menentukan dulu produk apa yang ingin kita buat, baru kita bisa memilih atau membeli bahan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena dengan kita tahu produk apa yang kita buat, maka semuanya akan sesuai dengan standar. Kembali lagi, semuanya akan mengacu pada standarnya. Kemudian ada lagi yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Safarina dengan pertanyaannya. Oke, tadi Ibu Safarina bertanya bagaimana memilih alat yang tepat untuk proses produksi. Nah, di sini saya akan menjawab. Ini pun sama jawabannya. Pada saat kita memilih alat apa yang ingin kita beli atau alat apa yang ingin kita gunakan untuk sistem produksi, kita harus tahu dulu nih produk apa yang akan kita produksi. Misalnya, kita akan memproduksi minuman. Nah, kita harus membeli alat-alat untuk minuman yang sesuai dengan standarnya gitu. Jangan kita mau membuat minuman tapi kita membeli alat untuk bengkel. Nah, itu tidak sesuai dengan standarnya. Oke, sampai di sini paham ya, Ibu-ibu kira-kira Bapak-bapak? Oke, saya anggap paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada praktik kerja ya. Praktik kerja. Nah, di sini tuh ada langkah kerjanya. Yang pertama, pemahaman halal produk. Nah, bagaimana pemahaman halal produk? Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi ya. Saya akan eh, saya akan membagi kedua kelompok. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak harus menulis, harus sesuai strukturnya bagaimana
langkah kerja. Bagaimana, apa saja pemahaman kehalalan produk itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, tolong fokus. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, ini dia. Yang pertama di sini saya punya modul. Nah, di sini saya punya modul. Yang pertama ada pemahaman kehalalan produk. Nah, untuk kita tahu apa saja nih pemahamannya halal produk itu ya. Yang pertama, bahan baku. Nah, bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang tidak mengandung bahan yang diharamkan ya. Otomatis bahan bakunya itu harus bersih, suci, bebas dari najis. Jikalau kita ingin membuat produk makanan. Jadi nanti kalau bahan bakunya itu sesuai, boleh dicentang ya. Kemudian yang kedua, proses produksi. Nah, proses produksinya itu bagaimana? Proses produksinya itu mulai dari pengolahan, kemudian pertama pemilihan bahan, kemudian pengolahan, bisa lihat di sini, dan kemudian sampai pengemasan, penyimpanan, sampai pendistribusian itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, itu baru nanti akan masuk dalam pemahaman halal produk ya. Nah, kemudian selanjutnya spesifikasi halal. Nah, spesifikasi halal ini dapat dapat diperoleh apabila diakui oleh lembaga yang berwenang seperti sertifikasi halal. Nah, itu sudah diakui kalau sudah memenuhi standar. Nah, itu adalah bagian rentetan urutannya nanti apabila kita berdiskusi mengerjakan pemahaman halal produk itu seperti apa. Nah, itu seperti runtutannya. Nah, kemudian yang kedua, ada kriteria sistem jamin produk halal. Nah, yang pertama, apa saja kriterianya? Yang pertama, komitmen dan bertanggung jawab. Nah, komitmen yang bertanggung jawab itu seperti apa? Pertama, dari proses pemilihan bahan baku, kemudian pengolahan, penyimpanan, sampai dengan pendistribusiannya itu tidak berubah-ubah dan tetap konsisten. Jadi komitmen dan bertanggung jawab. Jadi setiap perusahaan itu tidak merubah standarnya, tetap pada acuannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada bahan. Nah, bahan bakunya itu sama, ya, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, ya, otomatis itu bebas dari najis, bersih, tidak berbau, dan lain sebagainya. Apabila sesuai, maka boleh dicentang. Tuh. Nah, yang ketiga apalagi? Proses produksi. Nah, proses produksinya pun harus sesuai ya. Proses produksinya itu, peralatan yang digunakan itu bersih. Nah, apabila bersih, boleh ibu-ibu centang di sini nanti. Nah, kemudian yang ketiga, produk yang dihasilkan. Nah, setelah kita memproduksi, ada produk yang kita hasilkan. Nah, produk kita hasilkan itu apa? Nah, itu juga harus sesuai dengan standar eh, yang diharapkan oleh halal gitu ya. Suci, bersih, ya bebas dari najis. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada nah selanjutnya ada pemantauan. Nah, pemantauan itu dan evaluasi. Jadi setiap perusahaan yang menciptakan suatu produk itu juga harus selalu dipantau ya, selalu dipantau agar tetap konsisten pada ingredients dan yang dipakai. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita akan mengerjakan diskusi yang saya kerjakan barusan. Oke, terima kasih Bapak Ibu hasil diskusinya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah dalam nah nih, bagaimana langkah-langkah dalam mempraktikkan. Nah, ini ada dia, les praktek melakukan penyusunan terhadap standarisasi produk secara teliti dan seksama. Nah, nanti saya akan membagi kelompok kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana nih ya cara mendokumentasikan produk yang sesuai dengan era zaman sekarang yang kekinian, yang lebih estetik. Nah, ini bisa lihat di layar monitor ya. Ini tuh ada behind design ya. Behind design itu proses foto ya, dokumentasi produk lah istilahnya. Nah, ini juga ini ada proses dari awal ini sampai terjadi si hasilnya. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat. Nah, nanti kita akan praktikkan cara kerjanya untuk menghasilkan dokumentasi produk yang seperti ini, yang estetik lah ibaratnya. Oke, kesimpulannya, bahan-bahan komposisi bahan ditentukan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi. Kemudian, aspek yang menentukan kualitas produk diidentifikasi sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Oke, baik. Kemudian evaluasi menjelaskan bagaimana cara menentukan komposisi bahan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi. Kemudian mempraktekkan cara menentukan spesifikasi
spesifikasi alat, produksi yang dibutuhkan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi. Oke, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di sini saya akan memberikan tugas tambahan, yaitu tugasnya membuat desain atau logo. Nah, Ibu-Ibu boleh membuat desain atau logo atau yang mau yang dikreasikan dengan pikiran Ibu-Ibu sendiri, ya semenarik mungkin. Baik, akan kita kumpulkan minggu depan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.